Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatah Zakaria, saya dari kelas 7 KPC. Di sini saya akan mengangkat tema dari rentuan kericuhan saat agama diuji oleh iman dan emosi. Jadi ada suatu cerita yang dimana saat bangunan roboh, banyak yang berlari menyelamatkan diri, tapi di bawah puing, seorang santri memilih menyelamatkan imannya. Namanya Haikal, santri Ponpes Al-Khazini, 2 hari tertimbun reruntuhan tanpa air, tanpa arah kiblat, tanpa bisa bergerak, tetapi ia tetap sholat. Ini bukan sekedar keberanian, ini pelajaran fikih tentang rukhsah, keringanan yang diberikan Allah saat kita dalam keadaan sulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Tragedi Al-Khazini bukan hanya tentang reruntuhan fisik, tapi juga membuka lagi reruntuhan moral feodalisme di dunia pesantren. Jadi banyak santri tak berani bertanya karena takut disebut durhaka, padahal Islam tidak mengenal ketaatan mutlak kecuali kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yaitu, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tapi hari ini kadang adil justru dianggap lancang, bahkan ada yang memaknai simbol agama demi kekuasaan dan kepentingan pribadi. Rasulullah SAW pernah bersabda yaitu, akan datang masa ketika para ulama menjadi alat mencari dunia. Hadis riwayat Baihaqi. Maka itulah yang disebut masyarakat hari ini sebagai jual agama. Bukan lagi menyebarkan hikmah, tapi menjual citra kesucian. Sebelum kita bicara membangun pondok, mungkin kita perlu merenovasi mental feodal dalam beragama. Dan untuk selanjutnya, belum reda soal pondok, dunia maya sudah ribut lagi. Yang mana bukan karena reruntuhan bangunan, tapi reruntuhan akhlak dan akal sehat. Sebuah tayangan di Trans 7 dianggap melecehkan Islam. Mereka sudah minta maaf, tapi netizen menjawab, kami tetap boikot. Ironisnya, sebagian yang paling marah bahkan tidak menonton acaranya. Benar, Islam mengajarkan wirah, semangat membela agama. Tapi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, yaitu artinya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dalam fikih, boikot yaitu atau al-muqatta'ah itu boleh dilakukan, tapi tujuannya mencegah kemungkaran, bukan memupuk kebencian. Jika yang bersalah sudah meminta maaf, menolak memaafkan justru melanggar sabda Nabi, yaitu tidaklah seseorang merendahkan diri karena memaafkan, kecuali Allah meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi mari jujur, apakah kita benar-benar sedang membela Islam atau hanya sedang membela ego yang tersinggung? Maka, dari runtuhan bangunan feodalisme hingga kericuan media, semua mengajarkan satu hal, yaitu agama tidak butuh dibela dengan amarah, tapi dijaga dengan ilmu dan akhlak. Karena Islam bukan tentang siapa yang paling marah, tapi siapa yang paling bijak dalam menghadapi ujian. Sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.